Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalita Muftiana. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian dengan materi regulasi kepegawaian. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu yaitu pengertian dari regulasi kepegawaian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, regulasi merupakan sinonim dari peraturan. Peraturan adalah kaidah yang dibuat untuk mengatur petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi. Nah, misalnya pembatasan hukum diumumkan oleh otoritas pemerintah. Regulasi pengaturan diri oleh suatu industri seperti melalui asosiasi perdagangan. Seseorang dapat mempertimbangkan regulasi dalam tindakan perilaku, misalnya menjatuhkan sanksi seperti denda. Nah, untuk istilah regulasi banyak digunakan dalam berbagai bidang, sehingga definisinya cukup luas. Namun secara umum, kata regulasi digunakan untuk menggambarkan suatu peraturan yang lebih berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Regulasi diterapkan pada peraturan hukum negara, peraturan perusahaan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan kepegawaian, dapat dikatakan bahwa regulasi kepegawaian adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur dan mengendalikan pegawai dalam bertindak ataupun bekerja, agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Sifatnya mengikat, baik bagi pegawai, pengusaha maupun pemerintah. Sebagai contoh, peraturan mengenai jam kerja harus ditetapkan. Regulasi kepegawaian disusun untuk mengatur pengelolaan kepegawaian secara efektif dan efisien. Tujuannya, untuk tujuan dibuatnya regulasi untuk aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu. Dengan adanya aturan di bidang kepegawaian, pegawai, pengusaha, pemerintah, dan pihak-pihak lain yang terkait dapat bertindak dan bekerja sesuai dengan standar dalam peraturan yang telah ditetapkan. Dalam peraturan mengenai kepegawaian diatur antara hak-hak dan kewajiban pegawai, pengusaha ataupun pemerintah untuk mencegah permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam bidang kepegawaian, seperti adanya perbedaan pemberian gaji, permasalah kinerja pegawai yang buruk, dan sebagainya. Dengan adanya aturan kepegawaian, permasalahan dalam instansi atau organisasi dapat diminimalkan. Nah, ini kemudian selanjutnya yaitu fungsi regulasi kepegawaian. Fungsinya yang pertama yaitu menjaga hak dan kewajiban. Yang kedua, menjamin kinerja karyawan. Yang ketiga, menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun karyawan. Ini ada macam-macam peraturan. Yang pertama yaitu peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah konteks negara Indonesia adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Kemudian adat dan kebiasaan. Pengaruh dan peran adat juga dapat menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan, khususnya bagi para pemilik perusahaan dalam menjalankan perusahaan, misalnya dalam perekrutan, pembinaan, bahkan sampai pada pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya yaitu peraturan agama. Agama dapat menjadi sumber hukum ketenagakerjaan karena terdapat kemungkinan pemecahan masalah ketenagakerjaan atau kepegawaian melalui pendekatan agama. Selanjutnya yaitu jurisprudensi. Apa itu jurisprudensi? Jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan hakim berikutnya yang telah ditentukan hukum tetap dan mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. Ini ada beberapa pendapat mengenai jurisprudensi.
Yang pertama ini menurut Profesor Subekti, jurisprudensi adalah putusan-putusan hakim atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai pengendalian kasasi atau putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, jurisprudensi adalah pelaksanaan hukum dalam hal konkret. Dalam hal ini terjadi tuntutan hak yang dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa dan siapa dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan berwibawa. Menurut Katsir, jurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang seringkali diikuti dan dijadikan dasar keputusan hakim berikutnya mengenai masalah yang sama. Nah, jadi dari pengertian ini dapat disimpulkan jurisprudensi itu keputusan hakim yang terdahulu yang bisa ditetapkan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa sekarang. Selanjutnya, traktat. Traktat adalah perjanjian internasional yang dibuat antar negara di dunia dalam bentuk tertentu. Untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa tenaga kerja asing, perlu dibuat kesepakatan antar negara yang dituangkan dalam serikat atau perjanjian internasional. Nah, ini selanjutnya menurut Peraturan Kerja Perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis dan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan. Perjanjian kerja bersama. Perjanjian kerja bersama menurut Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan adalah hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam membuat regulasi kepegawaian, tentu harus mengacu pada peraturan pemerintah, misalnya tentang sistem pengupahan atau jam kerja karyawan. Tentu harus mengacu pada perundang-undangan, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang tenaga kerjaan. Contohnya, berdasarkan Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mewajibkan setiap pengusaha untuk melaksanakan ketentuan jam kerja. Ketentuan jam kerja ini telah diatur dalam dua sistem. Yang pertama yaitu 7 jam kerja dalam sehari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu. Yang kedua, 8 jam kerja dalam sehari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, ini untuk menurut Pasal 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan memuat tentang hak dan kewajiban pegawai, hak dan kewajiban pekerja atau buruh, syarat kerja, syarat tata tertib perusahaan, jangka waktu berlakunya peraturan pemerintah. Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan tadi yang sudah disebutkan, maka peraturan perusahaan bisa meliputi hal berikut: hubungan kerja, penggolongan dan keluarga pekerja, pengupahan, jaminan dan bantuan, masa kerja, waktu kerja dan waktu istirahat, kerja lembur, hari libur resmi, istirahat tahunan, izin meninggalkan kerja, perlindungan kerja, bantuan kesehatan atau pengobatan, pemindahan, perjalanan dinas, pendidikan dan latihan, disiplin dan tindakan disiplin, tindakan skorsing dan pelanggaran hukum di luar perusahaan, penghargaan,
PHK, tata cara penyelesaian keluhan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, ketentuan bagi pekerja waktu tertentu, peraturan pemerintah tentang jaminan sosial tenaga kerja, bekerja di daerah operasi tertentu. Nah, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini dalam segitiga ini. Nah, untuk gambar tersebut yang berada paling puncak yaitu tadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kedudukan yang paling tinggi. Peraturan instansi atau perusahaan tentang pegawai dan ketenagakerjaan tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah. Kemudian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan presiden. Selanjutnya peraturan presiden tidak boleh bertentangan dengan peraturan pemerintah dan seterusnya. Peraturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terakhir, undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jadi kesimpulannya, untuk peraturan kepegawaian tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Silahkan subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.